Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Saat ini kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Senin 20 Juli 2026, bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Anak Bahagia dalam Keluarga Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena rahmat-Mu yang tak pernah berkesudahan. Saat ini kami bersyukur ketika firman Tuhan selalu hadir dalam hidup kami, menebarkan kebenaran, kebaikan, dan berkat. Dan kiranya kami senantiasa memikirkan segala sesuatu yang kudus, yang suci, yang mulia, yang benar, seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami dengan hikmat-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional dengan judul Anak Bahagia dalam Keluarga Tuhan. Yang menjadi dasar bacaan kita diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 14, dilanjutkan ayat 16. Markus pasal 10 ayat 13-14 dilanjutkan ayat 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudaraku, suatu kali seorang guru meminta murid-muridnya untuk menggambar. Anak-anak, coba kalian menggambar tempat paling bahagia di dunia menurut versi kalian masing-masing. Dan ketika selesai menggambar, ibu guru itu pun melihat. Ada yang menggambar taman bermain, ada yang menggambar pantai atau toko mainan. Tetapi seorang anak kecil menggambar sebuah rumah sederhana. Di dalamnya ada ayah, ibu, dirinya, dan Alkitab yang terbuka di atas meja. Ketika ditanya mengapa ia menggambar itu, anak itu menjawab, "Karena di rumahku kami berdoa bersama, keluarga kami penuh dengan kasih." Jawaban itu sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Hari ini banyak orang tua bekerja keras supaya anak bahagia. Mereka memberikan mainan, mereka memberikan gadget, pakaian bagus, bahkan sekolah terbaik. Semua itu baik. Namun survei di berbagai negara menunjukkan bahwa kebahagiaan anak lebih banyak ditentukan oleh hubungan yang hangat dengan keluarga daripada banyaknya barang yang dimiliki. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kebahagiaan sejatinya lahir ketika anak merasa diterima, dikasihi, dan dibimbing untuk mengenal Kristus. Dalam bacaan kita saat ini, pada zaman Yesus anak-anak dianggap tidak penting. Mereka belum memiliki status sosial dan sering dianggap mengganggu orang dewasa. Karena itu murid-murid mengusir anak-anak yang ingin datang kepada Yesus. Tapi justru Yesus marah. Artinya, bagi Yesus, anak-anak bukanlah pengganggu pelayanan. Anak adalah bagian dari kerajaan Allah. Saudaraku, dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional, kita sebagai gereja dan keluarga diajak untuk tidak menganggap anak sebagai masa depan gereja saja, tetapi juga harus menganggap mereka adalah masa kini. Jangan abaikan kehadiran mereka. Mereka bukanlah pengganggu, sebab mereka adalah pemilik kerajaan surga. Bagaimana caranya untuk membuat anak bahagia? Yang pertama, anak bahagia ketika diterima. Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Yesus tidak menunggu anak-anak untuk menjadi pintar atau dewasa terlebih dahulu baru menerima kehadiran mereka. Tapi Yesus menerima mereka apa adanya. Demikianlah pula dengan keluarga Kristen. Rumah seharusnya menjadi tempat anak merasa aman,
bukan tempat yang dipenuhi dengan teriakan, bukan tempat untuk membuat anak takut untuk pulang, tapi tempat di mana anak tahu ayah dan ibu menerima dirinya. Rumah menjadi tempat yang paling aman ketika kasih Allah nyata di sana. Yang kedua, anak akan bahagia ketika bertumbuh mengenal Tuhan. Yesus bukan hanya memeluk anak-anak, tetapi memberkati mereka. Artinya kasih selalu disertai pertumbuhan rohani. Orang tua sering berkata, "Yang penting anakku sukses." Tetapi firman Tuhan berkata, yang lebih penting lagi, anak mengenal Tuhan. Karena sukses tanpa Tuhan bisa membuat seseorang kehilangan arah. Sebaliknya, mengenal Tuhan memberi dasar yang kokoh menghadapi hidup. Mari sebagai orang tua, kita beri waktu untuk mendampingi anak berdoa, mengenalkan anak kepada Tuhan, dan bertumbuh bersama di dalam iman. Dan hal yang ketiga, anak akan bahagia ketika seluruh keluarga menjadi keluarga Tuhan. Hari Anak Nasional bukan hanya tentang anak, tetapi tentang keluarga. Anak belajar bukan terutama dari perkataan, tapi sebuah teladan. Iman lebih mudah ditangkap melalui kehidupan daripada melalui nasihat. Jadilah seorang ayah yang penuh kasih, seorang ibu yang rajin berdoa, dan orang tua yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan untuk gereja, mari kita sambut anak-anak dengan sukacita. Terimalah mereka dengan utuh sebagai yang dikasihi Tuhan. Jadilah tempat yang aman dan penuh kasih terhadap anak. Jadilah gereja yang ramah anak. Mari kita senantiasa melibatkan anak di dalam kehidupan jemaat, bukan hanya sebagai yang dilayani, tetapi juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk melayani. Supaya apa? Supaya terjadi regenerasi iman dalam gereja. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap anak yang ada di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan memberkati setiap keluarga untuk boleh menghadirkan kehidupan yang baik, membuat anak-anak menjadi anak-anak yang bahagia dalam keluarga Tuhan. Berkatilah gereja-Mu ini Bapa, supaya kami boleh menjadi gereja yang ramah terhadap anak dan terus mengerjakan panggilan kami untuk beregenerasi, menularkan iman yang baik seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berkati setiap kami Tuhan di dalam pekerjaan dan juga tanggung jawab kami. Berkati setiap anak-anak kami dalam pertumbuhan studi mereka ataupun pekerjaan mereka. Tuhan yang selalu berserta dengan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saudara. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.